Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada para mahasiswa dan mahasiswi kelas kalkulus, kita akan coba membahas tentang integral lipat 3 dalam menghitung volume. Di sini kita bisa lihat keterangannya dulu ya. Integral lipat 3 ya, kita kenal dengan integral lapis 3. Di sini ada bentuk integralnya yang ada 3 lapis, berarti kita akan mengintegralkan suatu fungsi yang dengan variabel x, y, z ya dalam menentukan volumenya ya. Jadi untuk benda-benda 3 dimensi ini kita bisa manfaatkan integral lipat 3 ini untuk menentukan volume benda. Nah, dalam hal ini jika fungsi x, y, z ini nilainya sama dengan 1, maka integral itu akan menjadi volume ya, volume dari suatu area R yang ada dalam suatu grafik misalkan. Nah, dalam koordinat kartesian, integral lipat 3 ini kita kenal dengan seperti ini bentuknya. Integral lipat 3 dari suatu daerah R, ya, fungsi X, Y, Z, dV, volume ya, volume. Nah, volume itu kita kenal perkalian dari dz, dy, dx kan itu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu volume kan gitu ya. Nah, tentu integral yang pertama lapisnya berbatasan dengan angka-angka atau konstanta A sampai B, dan integral yang kedua itu berbatasan dengan suatu fungsi ya, jadi fungsinya y1 hingga y2, dan integral yang pertama atau yang ketiga ya, yang pertama dikerjakan itu adalah batas-batasnya adalah fungsi z, y1 sampai z2 dengan variabelnya sini. Kalau yang pertama ini xy, kalau yang kedua masih x, yang ketiga adalah sudah angka. Nah, ini bentuknya. Jadi kita mengintegralkan yang pertama, nanti kita masukkan bentuknya itu masih dalam bentuk fungsi, terus kita integralkan lagi, dan batas-batasnya ini kita masukkan lagi masih dalam bentuk fungsi, dan kita integralkan 3 kali, yang ketiga baru kita masukkan batas-batasnya angka. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal seperti ini. Ya. Hitunglah integral. Nah, ini enak, soalnya sudah ada batas-batasnya ya. 0 hingga 2, integral 0 hingga 2, integral 0 hingga 3 dari fungsi 6 kurang x kuadrat ya, yz dx dx dz dx dy. Nah, dalam hal ini tentu kita akan pertama kali mengintegralkan yang ini ya, yang ini kita integralkan dulu terhadap z. Nah, maka kita integralkan 6 kurang x kuadrat ya, 6 kurang x kuadrat. Ini 6 kurang x, maka 6 YZ-nya kita kalikan ke dalam dulu ya. 6 YZ sini. YZ kali X kuadrat, maka X kuadrat YZ. Kan gitu ya. YZ-nya dikalikan dulu, masukkan ke dalam. Jadi masih bentuknya seperti ini, sudah dimasukkan YZ-nya. Baru kita integralkan fungsi ini terhadap Z. Nah, terhadap Z. Hasilnya 6 YZ, integralnya adalah 3 YZ kuadrat. Kenapa? 6 YZ ini, 6 YZ, ketika kita integralkan, Z ini kan pangkat 1 ya. Maka 6 Y, Z-nya 1 tambah 1, diperbaginya 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1, 2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, sini ada 3 ya. 3 YZ kuadrat. Nah, integral dari X kuadrat YZ, nah ini, maka setengah, sama seperti tadi ya, setengah X kuadrat YZ kuadrat. Nah, ini kan. Nah, baru kita masukkan batas-batasnya 3 hingga 0. Nah, hasilnya ini. Ya, hasil ini belum selesai. Kita integralkan lagi terhadap X. Maka 27Y integralnya terhadap X, maka 27XY. Nah, ini. Ya. Sedangkan 9/2 X kuadrat Y diintegralkan terhadap X, maka 3/2 disederhanakan ya. 3/2 X kuadrat, X pangkat 3 Y. Baru kita masukkan batasnya 2 sampai 0. Nah, sudah kita masukkan, hasilnya ini 54Y kurang 12Y dy. Nah, ini kita integralkan lagi terhadap Y. Ya. Hasilnya 54Y diintegralkan, maka hasilnya adalah 27Y kuadrat. Sedangkan 12Y diintegralkan 6Y kuadrat. Masukkan batasnya, maka dapatlah angkanya 108 kurang 24, hasilnya 84 satuan volume. Satuan volume ya. Satuan volume. Baik. Di sini silakan Anda
perhatikan ya cara-cara ini. Selanjutnya saya menugaskan Anda untuk mengerjakan latihan ini. Saya akan berikan latihan. Ya. Nah, latihannya cukup 2 saja ya, di rumah ya. Yang pertama, kerjakan integral 24, integral 13, integral 02 dari suatu fungsi ya. Fungsinya adalah 12 ya, 12 kurang 2x kuadrat. Nah, ya. 2x kuadrat y. Nah, sini adalah dz dx dy dx. Ya, dz dy dx. Nah, yang kedua integral 1 2 integral 5 6 integral 0 3 dari fungsi ya x kuadrat tambah 2y. Ini adalah dx, dz, dy, dx. Nah, 2 soal ini Anda kerjakan ya, nanti Anda kumpulkan di Vclass. Ya, silakan dilihat. Bisa di-pause dulu videonya ya, akan dicatat dulu soalnya. Udah ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ini nggak usah dikerjakan, kita langsung ke share sebentar. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada posisi titik berat ya, posisi titik berat atau centroid. Nah, kita tahu bahwa selain di dalam menentukan luas, menentukan volume, kita juga terkadang, apalagi bila teknik sipil ini, sering menghitung titik berat. Ya. Titik berat ini di dalam integral, ya, kita tentu biasanya menentukan titik berat itu pada benda-benda yang dalam perspektifnya itu 2 dimensi, ya, seperti ini 2 dimensi X. Ya. Sebenarnya ada juga yang 3 dimensi. Nah, posisi berat ini kita bisa perhatikan. Ini ada suatu luasan dibatasi oleh kurva Y F2X, ini dia yang warna merah, dan Y F1X ini yang berwarna hijau, dan ada garis. Nah, ada garis ini, garis X sama dengan A, ini dia garisnya, dan garis X sama dengan B. Ya. Nah, akibat keempat garis ini, keempat kurva ini akan bertemu ada suatu luasan ini. Nah, kita disuruh menentukan volume titik berat dari luasan ini. Berapa X-nya, berapa Y titik berat. Ya. Nanti Anda akan belajar pada mekanika bahan lebih detailnya ya, titik berat ini. Juga pada analisis struktur statis tertentu. Ya. Nah, pertama kita tentukan dulu massa luasannya. Nah, massa luasan itu ditentukan dengan rumus ini. Ya, integral A hingga B, integral F1X hingga F2X, dy, dx ini adalah massa luasan. Ini dulu kita cari. Ya, sudah ini kita cari, baru kita menentukan X titik berat dan Y titik berat dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini. X titik beratnya seper M. Berarti M-nya sudah kita cari dulu ya. M-nya kita cari dulu. Seper M-nya integral A hingga B, integral F1X, F2X, X. Nah, ini ingat X ya. X dy dx. Sedangkan Y titik berat itu sama dengan 1 per M. M sudah kita dapatkan tadi, integral A hingga B, F1X, F2X sama seperti dia. Cuma bedanya sini Y, dy dx sama. Dy dx, dy dx sama-sama. Ya, sama. Kita lihat contoh lebih mudah memahaminya. Contoh, tentukan posisi centroid dari luasan yang dibatasi Y sama dengan E pangkat 2X pada sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 2. Ini adalah kita tentukan dari grafiknya ya. Y, E, 2X, ini garisnya warna merah, dibatasi oleh garis X sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan titik AB-nya adalah 0 hingga 2. AB yang ini angkanya adalah 0 hingga 2, batasnya. Ya, 0 hingga 2. Dan batas fungsinya 0 hingga E pangkat 2X. Dari satu dy dx. Ini kita tentukan M-nya dulu ya, massa luasannya. Maka sudah kita dapatkan dy dx, maka integral 0 hingga 2, y 0 hingga ini sudah dapatkan ya. Integral ini, integral dy adalah y. Masukkan e pangkat
2x-nya, sehingga E pangkat 2x dx. Integralkan lagi, integral E pangkat 2x adalah 1/2 E pangkat 2x. Ya, 1/2 E pangkat 2x, masukkan batasnya 0 sampai 2, maka didapatlah 26,79. Cari X titik beratnya. Masukkan seperti rumus tadi ya. 1/m, 0 hingga 2, 0 hingga 2, E pangkat 2x, X. Nah, ini dy dx. Integral X dy, xy. Masukkan X-nya diganti dengan E pangkat 2x, Y-nya dipangkatkan dengan E pangkat 2x, maka X E pangkat 2x. Diintegralkan lagi. Nah, E pangkat 2x-nya jadi seperti ini. Nah, integral X E pangkat 2x sama dengan integral U kali V. Ya, U aksen P tambah UV aksen. Jadi, selesaikan dengan cara integral ini. Ya, ada rumus integral ya. U integral U dV. Nah, integral U dV integral parsial. Ya. Rumus integral parsial. Masukkan batasnya, dapatlah hasilnya nilai X-nya adalah 1,519. Nah, caranya biasa masukkan, integralkan, masukkan angka, ya selesaikan integral di sini, masukkan angka lagi, ya, dapatlah seperti ini, M-nya sudah dapat 26,799. Masukkan ini, hasil dari ini ya, E pangkat 4, E ini kan di kalkulator nilainya ada ya, bisa cari 40,699 dibagi 26,799, maka dapat 1,519. Cari nilai Y-nya. Dengan rumus yang Y, ya seperti biasa, teman bedanya sini Y, maka 1/2 Y kuadrat, masukkan angkanya, masukkan batasnya, maka ditemukan 13,9. Dari hasil ini, kita dapatkan nilai titik berat senilai 1,519 dan nilai titik berat Y 11,9. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini saya harap Anda bisa memahami. Nah, untuk itu mungkin untuk titik berat tidak ada tugasnya ya, coba Anda pahami soal yang saya tunjukkan di contoh ini ya. Nanti untuk exit-nya kita lihat ada beberapa soal-soal yang mungkin yang tidak jauh beda dengan contoh soal ini untuk ujian UAS ya tentunya ya. Oke. Demikianlah. Kita lanjut kepada video yang kedua nanti tentang pusat gravitasi benda putar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.